pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pada masa klasik, masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah Pulau Jawa menjadi titik awal zaman tulis-menulis di Indonesia. Sistem belajar ini dengan waktu yang tidak ditentukan karena sangat tergantung pada kemampuan, kerajinan dan kemauan anak. Karena itu belajar tidak memungut biaya, dan hal ini berlangsung sampai masuknya kebudayaan Barat. Masa kolonial Belanda terjadi pada tahun 1596. Belanda datang ke Indonesia pertama kali menjejakkan kakinya di Banteng. Untuk lebih memperkuat kedudukan Belanda mendirikan sekolah untuk anak-anak Indonesia. Secara umum, kecenderungan penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda adalah yang pertama itu membiarkan terselenggarakannya pendidikan Islam tradisional serta membantu mendirikan beberapa madrasah Islam di Nusantara. Yang kedua itu mendirikan sekolah Sheding yang bertujuan menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda. Kolonial Jepang. Masa kolonial Jepang berlangsung pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Sekolah yang didirikan oleh Belanda dirombak oleh Jepang. Misalnya, sekolah rendah digantikan menjadi sekolah rakyat terbuka untuk semua penduduk. Dengan lama pendidikan selama 6 tahun, perhatian Jepang terhadap pendidikan sangatlah besar, dibuktikan dengan pendidikan sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Asal dan fungsi pendidikan nasional. Yang pertama itu, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Realita dan problematika pendidikan di Indonesia, yang dimana banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal, baik sekolah tingkat menengah maupun sekolah perguruan tinggi, yang dimana mereka terkesan belum mampu mengembangkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka cenderung agak sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu, yang dimana tidak sedikit kita melihat para siswa yang mempunyai perilaku yang buruk, yang dimana mereka berperilaku kurang sopan terhadap guru maupun terhadap orang tua. Sebab terjadinya problem pembelajaran di Indonesia, yang dimana terdapat 3 faktor yang menyebabkan
terjadinya problem pembelajaran di Indonesia. Yang pertama itu faktor pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, faktor perubahan kurikulum. Dan yang ketiga, faktor kompetensi guru. Problematika guru. Meskipun profesi guru sudah menjadi tenaga profesional sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, namun masih banyak problem yang ditemukan tentang mereka, yang dimana salah satunya yaitu yang dihadapi oleh guru, yang dimana sulitnya mengakses dan beratnya medan membuat mereka seakan-akan terisolasi dan terlupakan jasanya. Yang kedua itu kurangnya sarana dan prasarana mengajar.